Bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ke-32, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB kembali menunjukkan komitmennya. Mereka menggelar sebuah acara seminar dan podcast bertajuk Bangga Kencana yang mengusung tema kepemimpinan kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan stunting dari sudut pandang genetika darah. Acara yang dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutim, Sudirman Latif. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa upaya penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Seorang pemimpin, kata beliau, harus bertindak sebagai dirijen orkestra yang mampu menyatukan berbagai potensi menjadi sebuah harmoni. Beliau menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukanlah Superman, melainkan super team. Yang pertama, kita sudah menarik suatu kesimpulan yang luar biasa bahwa dalam bekerja itu bukan Superman-nya, yang dibutuhkan adalah super team. Jadi kolaborasi dari berbagai latar belakang kemampuan, ya salah satunya berdasarkan genetika darah itu sangat menentukan, sehingga seorang pemimpin bisa mengorkestra seluruh stakeholder yang ada di dalam itu karena paham bagaimana potensi dari setiap kekuatan dari setiap golongan darah itu. Ini akan membuat dinamika dalam kepemimpinan sangat luar biasa. Podcast semakin menarik dengan kehadiran Direktur Golda Institut Indonesia, Eva Dipanti Tumba, yang membawa sudut pandang unik. Menurut Eva, pemahaman tentang karakter golongan darah atau Golda bisa menjadi kunci dalam mengoptimalkan kinerja tim. Eva menyebutkan setiap golongan darah memiliki karakter berbeda dalam menyikapi informasi, mulai dari golongan O sebagai pemburu, A sebagai petani, B sebagai pengembala, hingga AB yang kompleks dan rasional. Tak hanya itu, Eva juga menyoroti kaitan antara golongan darah dan isu stunting. Ia menjelaskan kondisi psikologis ibu hamil memiliki peran dominan terhadap perkembangan janin. Stres yang dialami ibu bisa menghambat penyerapan nutrisi yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan otak dan fisik anak. Oleh karena itu, kesiapan mental sebelum kehamilan menjadi faktor yang sangat penting. Eva bahkan mendorong adanya pendidikan pranikah yang berbasis genetika dan golongan darah. Karena darah itu kan nyawa makhluk hidup ya. Kenapa Allah ciptakan berbeda? Tentu ada yang namanya fungsi dan tugasnya dia di dunia ini gitu. Nah, golongan darah itu sebagai pembawaan genom, artinya yang diturunkan dari kedua orang tua kita. Dan hanya darah merah, sel darah merah tidak punya inti sel. Artinya dia sebagai reseptor, sebagai alat komunikasi kita dari lingkungan ke dalam biologi tubuh kita. Nah, itu harus melalui golongan darah, pakai golongan darah. Makanya setiap golongan darah itu responnya beda-beda ketika informasinya sama, lingkungan kasih sama. Misalnya tadi pada golongan darah O, dia punya pemikiran itu yang penting cepat, to the point gitu ya. Berpikirnya itu secara garis besar, general, tapi dia agak lemah di hal-hal yang berbau ketelitian gitu. Pentingnya kolaborasi juga disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian SDM dan Pengembangan Kepemimpinan LAN Samarinda, Rahmat Suparman. Ia menyebut acara ini sebagai terobosan efektif. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama, mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Pendidikan, hingga tokoh masyarakat. Rahmat juga berpesan agar masyarakat dilibatkan sebagai subjek, bukan hanya objek program, karena merekalah yang paling memahami kondisi di lapangan. Kepala DPPKB Kutim Ahmad Junaidi yang bertindak sebagai host podcast menegaskan kembali komitmennya. Ia menekankan bahwa perbedaan di antara berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD harus disatukan dalam satu visi yang sama untuk menekan stunting. Junaidi mengungkapkan, Pemkab Kutim akan mengandalkan 3 data utama untuk memastikan intervensi yang tepat, yaitu data anak stunting, keluarga beresiko stunting, dan keluarga miskin ekstrim. Jadi kita ingin membuka mata hati dan pikiran rekan-rekan di luar sana yang memimpin sebuah organisasi maupun OPD itu. Kita boleh berbeda warna topoksi kita, tapi ingat loh, dalam satu topoksi itu ada satu tujuan yang hendak kita capai, yaitu visi misi Bupati Kutai Timur mencapai Kutai Timur hebat untuk Indonesia emas. Itu alasan yang paling kuat. Dan hari ini mungkin bukan buah podcast materi yang terakhir, kita akan mengundang nanti lagi. Siapa yang kita undang? Contoh, kemarin kita kan berbicara masalah HIV. Apa hubungannya HIV itu dengan masalah stunting? Para tim pakarnya berbicara. Ke depan kita akan manggil lagi nanti nih
para penyuluh lapangan keluarga berencana kita di lapangan. Kita ingin menggali kesulitan apa yang Anda dapatkan di lapangan dalam hal menerjemahkan regulasi kebijakan-kebijakan yang ada di lapangan. Termasuk nanti keluarga berisiko stunting juga kita angkat bawa sini. Pak, Anda termasuk bagian daripada keluarga berisiko stunting, bisa Anda bercerita apa masalah Anda? Nah, jadi nyambung. Oh Pak, kami dikatakan berisiko karena kami tidak punya pekerjaan. Pertanyaan, kenapa Anda tidak punya pekerjaan? Kami tidak punya pendidikan. Kenapa Anda tidak mau bersekolah? Tentu alasannya kan beragam. Oleh karena itu pemerintah nanti melalui kolaborasi kepemimpinan yang tertuang di dalam percepatan penurunan stunting, ada peran dinas pendidikan. Silakan deh Anda sekolah paket A, paket B, paket C. Kutai Timur gratis tanpa dipungut biaya. Nah, begitu solusinya Pak. Ini hanya ada di sebuah kolaborasi, tidak ada di tempat kami. Pertanyaannya lagi, Pak, kami punya pendidikan tapi kami tidak punya keterampilan. Ada perannya ada di Dinas Naker melalui BLKI. Perannya ada di Dinas Pendidikan melalui program pendidikan kecakapan wirausaha dan program pendidikan kecakapan kerja. Arahkan, semua orang punya peran. Sehingga tujuan kita tuh gerak serentak, berbeda warna boleh, tapi tujuannya sama. Bagaimana kita gerak serentak menurunkan keluarga berisiko stunting, menurunkan anak stunting di Kutai Timur.